kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dengan cara metode matriks. Cara yang paling umum untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau campuran. Nah, kali ini kita akan mengenal cara menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan cara yang terbaru, yaitu dengan cara matriks. Nah, meskipun cara ini sedikit rumit, namun cara ini akan sangat berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak variabel. Baik, sekarang langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan matriks. Misalnya diketahui suatu persamaan linear dua keubah sebagai berikut. Nah, 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 32. Kemudian 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 49. Nah, bagaimana langkah kita dalam penyelesaiannya? Yang pertama, yang ditanyanya adalah tentukan nilai x1 dan nilai x2. Kalau dengan cara eliminasi atau substitusi pasti sudah paham semuanya. Sekarang kita coba untuk memecahkan dengan cara metode matriks. Nah, dari persamaan SPL ini, pertama kita tentukan terlebih dahulu set persamaannya ke dalam bentuk matriks. Nah, berarti ini 3, 4, 6, 5. Ini yang merupakan matriks A-nya. Ini nilai variabel X1, X2-nya sama dengan 32 dan 49. Nah, kalau kita bentuk persamaannya, berarti ini A kali X sama dengan B. Ini yang luas kanannya. A ini merupakan matriks A-nya, ini variabel X1 dan X2-nya. Nah, kalau kedua ruas tersebut kita kalikan dengan inverse atau A-1, maka persamaannya menjadi A-1 kali A kali X sama dengan A-1 kali B. Jadi A-1 kali A ini habis, tinggal X-nya sama dengan A-1 kali B. Jadi untuk menghitung X ini, kita hitung terlebih dahulu A-1, ini inverse dari matriks A, kemudian kalikan B yang luas kanannya, baru dapat berapa nilai X-nya. Nah, ini yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu bentuk matriksnya. Jadi matriksnya adalah 3, 4, 6, dan 5, mengikuti persamaan linear ini. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, kita cari inverse dari matriks A, di mana A merupakan matriks koefisien dari X. Jadi dari matriks A tadi, yaitu nilainya 3, 4, 6, 5, kita cari inverse-nya dengan menggunakan rumus ini. Ini juga telah kita jelaskan pada video sebelumnya tentang inverse matriks. Silakan kunjungi link yang ada pada bagian deskripsi. Nah, rumusnya untuk mencari inverse itu, untuk yang dua ordo atau dua variabel, berarti 1 per AD kurang BC kali D min B min C A, atau 1 per determinan A matriks D min B min C A. Jadi ini dibalik posisinya. Pertama kita hitung dulu determinannya, A kali D berarti 3 kali 5 kurang B kali C berarti 4 kali 6. Kemudian ini D, ditukar posisinya D dengan A, berarti ini 5 dengan 3 kita tukar posisinya. B dan C nya tetap, hanya ditambah tanda min di depannya. Maka dapat hasilnya determinannya min 1/9 kali matriks 5, min 4, min 6, dan 3. Itu dia hasil inverse-nya. Selanjutnya, kita hitung lagi nilai X-nya. Jadi dari persamaan tadi, X-nya sama dengan A-1 kali B. Berarti inverse dari matriks A dikali dengan luas yang di sebelah kanan. Jadi inverse-nya min 1/9 5 min 4 min 6 kali 3 dikali ruas yang sebelah kanan, itu 32 dan 49. Nah, ini kita kalikan baris kali kolom, berarti 5 kali 32 ditambah min 4 kali 49. Kemudian min 6 kali 32 ditambah 3 kali 49. Nanti hasilnya
Ini jika kita selesaikan dapatnya min 36. Ini jika kita selesaikan hasilnya min 45. Kemudian min 36 dikali min 1/9 hasilnya 4. Min 45 dikali min 1/9 hasilnya 5. Jadi diperoleh nilai X1 nya sama dengan 4 dan X2 nya sama dengan 5. Nah, itu cara untuk mencari persamaan linear untuk yang 2P ubah dengan metode matrik. Selanjutnya, kita lanjutkan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel sekarang dengan matrik. Nah, diketahui sistem persamaan linear 3 peubah sebagai berikut. 2x1 kurang x2 tambah 3x3 sama dengan 2. Kemudian x1 tambah 3x2 kurang x3 sama dengan 1. 2x1 kurang 2x2 tambah 5x3 sama dengan 3. Ini kita diminta untuk menentukan berapa nilai x1, x2, dan x3. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tulis persamaannya ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, ini dia matriknya. 2, min 1, 3, 1, 3, min 1, 2, min 2, dan 5. Ini X-nya, ini B-nya yang di luar sebelah kanan. Nah, berarti ini artinya sama dengan A kali X sama dengan B. A ini matrik A, X ini berarti variabelnya X1, X2, dan X3. B ini yang luar sebelah kanannya. Nah, jika kita kalikan kedua sisi dikalikan dengan inverse A-1, maka X-nya sama dengan A-1 atau inverse dikali dengan B yang luar sebelah kanan. Nah, ini dia sistem persamaan matriknya. Selanjutnya, kita cari inverse dari A, matrik A, di mana matrik A merupakan matriks koefisien X. Nah, untuk 3 itu yang pertama kita tentukan terlebih dahulu determinannya. Untuk yang berordo 3 atau bervariabel 3. Nah, dari matrik ini kita tentukan determinannya. Ini telah kita bahas pada materi sebelumnya yang video tentang matrik determinan. Silahkan lihat linknya pada bagian deskripsi. Jadi kita ambil yang 2 ini. Kemudian tinggal minornya 3, min 1, min 2, dan 5. Kemudian kita determinankan. Di 3 kali 5, 15 dikurang min 1 kali min 2, positif 2 berarti menjadi min 2. Kemudian dikurang. Ini kebetulan min 1 maka dia menjadi plus 1. Ini baris dan kolomnya berarti tinggal minornya 1, min 1, 2, dan 5. Jadi 1 kali 5, 5. Dikurang min 1 kali 2, min 2 berarti plus 2. Kemudian tambah 3. Tambah 3 berarti minornya 1, 3, 2, dan min 2. Berarti 1 kali min 2, min 2 dikurang 3 kali 2, 6 berarti kurang 6. Maka hasilnya nanti 2 kali 13 tambah 1 kali 7 tambah 3 kali min 8. 26 tambah 7 kurang 24 sama dengan 9. Jadi determinannya adalah 9. Nah, selanjutnya sebelum mendapatkan inverse setelah determinan, kita cari dulu kofaktornya. Jadi kofaktor dari matrik 2, min 1, 3, 1, 3, min 1, 2, min 2, dan 5. Ini telah kita jelaskan pada video sebelumnya tentang kofaktor. Silahkan lihat linknya pada bagian deskripsi. Nah, sekarang kita jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Berarti ini artinya M11 berarti baris pertama dan kolom pertama. Berarti tinggal minornya 3, min 1, min 2, dan 5. Kemudian ini kita determinankan AD kurang B kali C berarti 3 kali 5, 15 dikurang min 1 kali min 2 plus 2. Jadi ini kurang 2. Jadi hasilnya 13. Begitu seterusnya untuk M12 berarti baris pertama dan kolom kedua, nanti hasilnya 7. Kemudian M13 baris pertama kolom ketiga. Kemudian kita lanjutkan ke baris kedua kolom ke-1. Jadi ini dia baris kedua, ini kolom ke-1 berarti tinggal minornya min 1, 3, min 2, dan
5. Kemudian kita determinankan min 1 kali 5 artinya min 5 dikurang 3 kali min 2 min 6 berarti tambah 6. Jadi hasilnya 1. Begitupun seterusnya untuk yang M22 berarti baris kedua dan kolom kedua. Kemudian ini salah ya, ini M23 baris kedua dan kolom ketiga, hasilnya min 2. Kemudian kita lanjutkan ke baris ketiga, kolom ke-1. Berarti ini baris ketiga, ini kolom ke-1. Jadi minornya min 1, 3 dan min 1. Jadi min 1 kali min 1 hasilnya plus 1 dikurang 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya min 8. Begitupun seterusnya untuk M32 dan M33. Nah, selengkapnya dapat dipelajari pada link pada bagian deskripsi tentang kofaktor. Nah, setelah kita dapat determinan dan kofaktornya, ini dia nilainya tadi, kofaktornya. Nah, berdasarkan ini, positif, negatif, kita susun yang minor ini menjadi matriks kofaktor. Berarti ini positif 13, berarti ini min 7, ini plus 8, berarti ini min 8, ini min 1, ini 1, berarti ini min 1, ini plus, ini 4, berarti plus 4, ini min, berarti ini min 2, berarti plus 2, ini plus, min 8, berarti ini min 8, ini min dengan min berarti ini plus, ini plus, ini 7 berarti ini menjadi 7. Nah, itu dia kofaktornya. Kemudian kita cari matriks adjoinnya, berarti kita transpose yang matriks kofaktor. Baris ini kita jadikan ke kolom dia. Begitupun yang baris yang kedua ini jadi kolom, baris ketiga menjadi kolom. Itu dia adjoinnya. Nah, selanjutnya baru kita cari inverse-nya dengan menggunakan rumus 1 per determinan A kali dengan adjoinnya yang ini. Jadi 1/9 tadi, kemudian adjoinnya yang ini. Nah, berarti ini dia inverse-nya. Kemudian baru kita hitung berapa nilai X-nya. Yang pertama, ini dia rumusnya A-1 kali B. Jadi inverse dikali dengan ruas kanan, ini dia inverse-nya tadi. Kemudian kali ruas kanannya 2, 1, 3. Kemudian kalikan baris ini dengan kolom. Nah, ini dia didapat 13 kali 2, min 1 kali 1, min 8 kali 3. Kemudian jumlahkan semua. Min 7 kali 2, 4 kali 1, 5 kali 3. Jumlahkan semua. Min 8 kali 3, 2 kali 3, 7 kali 3. Kemudian jumlahkan semua. Maka nanti dapat hasilnya, ini yang baris pertama ini 1, baris kedua 5, baris ketiga 7. Kemudian kalikan ke 1/9. Jadi hasilnya 1/9, 5/9, dan 7/9. Jadi nilai yang diperoleh X1-nya 1/9, X2-nya 5/9, X3-nya 7/9. Oke, sekian materi kita kali ini tentang sistem persamaan linear dengan metode matriks, yaitu dengan menggunakan 2 variabel dan 3 variabel. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.